Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Um, Perkenalkan, nama saya Gilang Algifari Lukman. Terima kasih banyak. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Binus University, segenap tim yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi salah satu panelis di um, acara yang sangat penting pada hari ini dengan topik yang tidak mudah, tapi insya Allah dengan berbagai perspektif dari masing-masing pembicara, kita akan coba untuk mengulas topik ini dari berbagai sisi dan harapannya nanti di akhir hari ini kita bisa menjadi lebih paham mengenai salah satu isu yang bisa dibilang termasuk paling kompleks ya jika kita belajar tentang hubungan internasional. Jadi sedikit profil ya. Tadi terima kasih banyak sudah diperkenalkan oleh Ibu Moderator. Saya biasa dipanggil Gilang, tapi kalau saya sempat belajar ya di Oman bahasa Arab, saya dipanggilnya Lukman. Kalau di Jepang juga dipanggilnya Lukmansan, bukan Lukmansan, Rukumangsang gitu. Karena nggak bisa ngomong L dan kalau konsonan mati itu pasti ada kayak vokal setelahnya, jadi Rukumangsang. Jadi please call me however you like, Gilang, Lukman, it's fine. Nah, jadi memang profil saya S2 ya di Oxford, mengambil Modern Middle Eastern Studies dan fokus riset saya memang tentang Israel Palestina. Jadi saya menulis tesis tentang Indonesia and the Question of Palestine. Saya memang didorong secara kuat oleh dosen saya begitu ya, karena belum ada orang Indonesia yang ambil Middle East di Oxford pada saat itu dan belum ada yang menulis tentang Indonesia. Jadi saya didorong untuk memberikan perspektif Indonesia dan isu apa lagi yang paling menarik di Middle East bagi orang Indonesia kecuali Palestine Israel. Jadi saya nanti akan sedikit share ya beberapa manuskrip yang saya temukan, arsip di Israel kah, atau beberapa finding wawancara dengan beberapa tokoh baik di Indonesia, di Israel maupun di Palestina. Di luar dari konteks akademik, saya juga aktif di advocacy. Jadi to be clear, saya tidak berdiri dalam tanah netralitas gitu ya. Saya punya bias pro Palestina. Saya terlibat di Balfour Project, sebuah organisasi yang didirikan oleh mantan General Consul of the United Kingdom to Jerusalem. Sebenarnya itu selevel ambasador ya untuk Palestine, tapi karena UK itu belum mengakui Palestina sebagai negara, jadi levelnya General Consul. Dan setelah dia pensiun gitu ya, dia mendirikan sebuah organisasi namanya Balfour Project. Salah satu misinya adalah mendorong Inggris untuk segera mengakui Palestina sebagai negara, dan saya terlibat di organisasi itu. Terakhir, saya juga aktif sebagai co-founder dan sekarang diamanai sebagai kepala biro riset di Haifa Institute, sebuah platform edukasi dan media mengenai Israel Palestina dari kacamata kritis dan multidisipliner ya, yang berbasis di Indonesia. Sedikit menjawab tadi ya masalah busana. Jadi saya memang tidak jarang ya menggunakan baju seperti ini. Dan saya tidak merasa asing karena berbeda dengan di Indonesia atau pas saya dulu kuliah di Jepang, di UK ini memang orangnya suka vintage dan hal-hal antik ya. Jadi saya nggak merasa asing jika memakai baju seperti ini atau baju yang sedikit lebih rapi ya, apalagi di Oxford. Nah, tapi memang khusus pada bulan ini mendekati Hari Kemerdekaan Indonesia, saya khusus menggunakan baju ini. Jadi tebakannya tidak salah. Baik, jadi pada hari ini ada dua topik yang saya ditugaskan oleh panitia ya. Dan ini sebenarnya tentu nggak entirely separate, tapi saya ngerasa lebih enak bagi saya untuk mendiskusikannya satu persatu. Karena memang agak beda nanti approach-nya. Jadi pertama, saya diminta untuk menjelaskan isu Palestina-Israel dari kacamata disiplin saya, Middle Eastern Studies. Ini nanti porsinya yang agak lebih banyak gitu ya. Dan nanti di sisa waktunya saya akan membahas tentang, saya ditugaskan untuk membahas tentang peran Indonesia dari kacamata liberalis atau pragmatis. Nah, ini porsinya nggak terlalu banyak karena pembicara-pembicara berikutnya nanti akan lebih banyak bahas tentang Indonesia. Jadi insya Allah akan tercover oleh pembicara yang akan
bertugas setelah saya. Baik, akan saya mulai dari bagian pertama dulu ya. Palestine Israel from Palestine Israel from the lens of Middle Eastern Studies. Secara menggeneralisir gitu ya, secara sederhana, saya simpul pengamatan saya dalam satu kata, sebuah keyword, yaitu sui generis. Sui generis itu artinya adalah sebuah kondisi di mana dia tuh susah untuk dicari comparison in other cases. Ya. Jadi kan biasanya kita kalau melihat Middle Eastern Studies itu ada kacamata yang bisa digunakan untuk melihat, untuk membandingkan satu kasus dengan kasus yang lain kan. Biasanya, di Middle East agama yang dominan adalah Islam semisal. Jadi ada banyak kesamaan antara, let's say, walaupun Turki dan Iran bahasanya beda, budayanya beda, tapi karena ada ikatan Islam itu kita bisa ada framework pembanding yang bisa menjadi membantu kita untuk melihat dua kasus ini dalam satu framework. Nah, tetapi untuk kasus Israel Palestina memang sangat banyak fitur-fitur yang sulit saya temukan di tempat lain. Jadi sebenarnya ini saya agak hati-hati nih menyebut sui generis karena saya bakal dibenci oleh para teoris-teoris HI, karena kalau teoris HI kan pingin premisnya adalah bahwa ada hal-hal general yang akan kita bisa ambil dan bisa didistil dalam sebuah teori. Tapi saya secara pribadi selalu kesulitan gitu ya, memilih teori apa yang bisa saya pakai, karena memang nggak ada teori yang persis bisa membantu kita memahami dengan secara tunggal gitu ya tentang Israel Palestina. Harus kita ambil dari banyak teori, harus kita tahu juga konteks sejarah yang uniknya. Karena kalau hanya kita bergantung pada teori, saya rasa kita akan kesulitan memahami tentang Israel Palestina. Nah, ada 3 poin ya yang akan saya coba elaborasikan pada hari ini ya, mengenai apa sih ngebuat masalah Palestina Israel itu unik. Pertama, saya akan membahas tentang namanya sistem mandat. Mandat itu nggak cuma Palestina aja ya kan, pas dulu zaman setelah Perang Dunia Pertama ada beberapa mandat seperti Irak dan Suriah, but there are some reasons yang membuat mantan mandat yang sampai sekarang nggak selesai itu adalah Palestina. Gitu ya. Nanti saya akan coba saya jelasin. Kedua, saya akan menjelaskan tentang apa yang saya sebut dengan Israeli exceptionalism. Bagaimana Israel menggambarkan dirinya sebagai kasus yang unik dan beberapa negara lain seperti Amerika contoh juga menganggap Israel adalah aktor yang unik dan berhak dan pantas mendapatkan perlakuan unik. Ya. Contohnya semisal dari kacamata demokrasi gitu kan ya, Amerika Serikat selalu bilang bahwa Israel is the only democracy in the Middle East, hence it is the only reliable ally that we could trust. Nah, apakah benar? Dan ini kita akan coba kita bahas. Yang ketiga, saya akan coba membahas permasalahan ini dari kacamata settler colonialism. Nah, ini sebenarnya istilah yang tidak terlalu familiar bagi Indonesia. Kita mah selalu menggunakan kalau nggak penjajahan ya kolonialism. Padahal penjajahan tuh ada banyak macamnya. Ya buktinya Indonesia kita merdeka, Indonesia dan Malaysia sama-sama dijajah, tapi kita merdeka dengan revolusi nasional bersenjata, Malaysia tidak ada semacam proses peperangan yang seperti yang kita alami begitu ya. Bahkan diserahkan cenderung dengan tanpa darah ya. Jadi bahwa memang penjajahan itu ada banyak macamnya, dekolonisasi itu ada banyak macamnya, dan salah satunya adalah settler colonialism, dan ini akan saya coba saya jelaskan. Ini penting sekali agar kita tidak mengimpose ya, baik kita Indonesia dan Palestina sama-sama dijajah, tapi memang pengalaman kita berbeda. Jadi mungkin end game-nya juga tidak harus sama. Baik, poin pertama tentang mandate system yang saya bilang unfulfilled. Ada sebuah mandat, ada sebuah amanat internasional yang telah ditorehkan, tapi hingga sekarang belum terrealisasi, belum terpenuhi, dan kewajiban itu masih ada hingga sekarang. Sedikit background mengenai mandate system ya. Apa yang dimaksud dengan mandate system dari kacamata Liga Bangsa-Bangsa dan nantinya yang akan menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, sebelum itu saya sering muncul pertanyaan gitu ya. Ketika saya melihat semisal peta konflik yang ada di dunia. Ya.
Ini saya mengutip Uppsala Database on Conflict ya, salah satu database yang paling sering dikutip oleh analis di hubungan internasional ya mengenai konflik. Ini basisnya di Swedia. Nah, tahun 2019 ini ada banyak sekali konflik di dunia sebenarnya kan. Ada di Rusia, ada di Ukraina gitu kan ya, di Afrika dan seterusnya. Dan ada yang parah sekali yang bahkan sampai mengungsi dalam jumlah jutaan gitu kan. Ada yang levelnya mungkin tidak sampai ada hijrah atau istilahnya apa ya, forced migration yang dalam skala besar. Nah, tapi kenapa sih for some reason of all the conflicts existing around the globe, why does Palestine and Israel garner more attention? Kenapa seakan-akan setidaknya di Indonesia gitu ya, yang paling kita paham, yang paling sering dibahas itu Palestina Israel, padahal sebenarnya kalau kita mau coba banding-banding gitu ya, dari segi banyak hal gitu ya, mungkin ada terkesan gitu ada konflik lain yang sebenarnya lebih membutuhkan attention kita gitu ya, secara at a cursory glance gitu ya, seakan-akan demikian. Kenapa bisa seperti itu? Dan kenapa juga gitu ya, bahkan dari segi PBB-nya aja, dari sisi PBB, dari perspektif PBB, itu memang kita menemukan ada beberapa special treatment for Palestine yang tidak diberikan pada kasus-kasus isu-isu dan permasalahan internasional lainnya. Sebagai contoh, PBB itu kan punya yang namanya UNHCR ya, the UN Refugee Agency, yang basisnya itu adalah Refugee Convention. Dan Refugee Convention itu disetujui tahun 1951. Dan ini yang mengatur semua, if not hampir semua, permasalahan pengungsi yang ada di dunia hari ini. Tetapi, apakah teman-teman tahu bahwa permasalahan refugee Palestina itu tidak diatur oleh this universal overwhelming UN Refugee Agency, tapi dia punya badan tersendiri yang namanya UNRWA ya, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East ya. Dan memang karena permasalahan Palestina itu sendiri aja muncul ya 3 tahun sebelum disetujuinya Refugee Convention, semacam dokumen yang sekarang menjadi acuan utama dalam mengatur dan menyelesaikan permasalahan refugee. Ya. Jadi istilahnya masalahnya udah muncul sebelum instrumennya itu ada gitu ya. Jadi ada perlakuan rezim-rezim khusus yang berlaku di Palestina tapi tidak berlaku di kasus-kasus refugee lain. Contoh berikutnya nih, kalau teman-teman buka website UN ya, itu kan ada list of international days and weeks ya. Di Indonesia mungkin yang cukup populer tuh Hari Bumi ya, karena saya nggak tahu ya sekarang masih atau enggak, tapi dulu pas saya kecil saya ingat banget pas masih di Indonesia pasti dimatiin tuh lampu 1 jam. Hari Bumi. Nah, selain Hari Bumi gitu ya, teman-teman tuh bisa lihat ada hari-hari internasional lain. Nah, salah satunya tanggal 29 November itu ada International Day of Solidarity with the Palestinian People. Hari Solidaritas Internasional untuk rakyat Palestina. We don't find this for any other people. Kita nggak menemukan hari solidaritas untuk rakyat Kurdi, let's say, atau rakyat Suriah, atau rakyat Kolombia yang dulu sempat nyari civil war. Ya kan, itu kita tidak temukan walaupun konflik dunia ada banyak gitu. Kenapa sih? Kayak seakan-akan Palestina dapat perlakuan spesial baik dari segi institusinya, media attention-nya, dan juga bahkan hari PBB pun hanya untuk Palestina tapi nggak ada untuk bangsa dan negara lain. Nah, untuk menjawab itu, ini sedikit thought exercise aja ya. Tetapi secara umum kan biasanya bagaimana kita merespon pada sebuah permasalahan itu ditentukan oleh 2 faktor atau 2 pertanyaan. Pertama, sebentar. Pertanyaan pertama adalah apakah kita merupakan pelaku atau sebab dari permasalahan itu? Ya, itu biasanya tuh paling utama tuh. Kita pelakunya enggak, dan kalau beda banget kan respon kita kalau kita pelaku atau penyebab permasalahannya atau kita bukan penyebab permasalahannya. Yang kedua adalah seberapa urgen level dari permasalahan tersebut, karena di dunia kita punya banyak permasalahan, tentunya kita nggak bisa
Dan kita cuma punya 24 jam dalam satu hari dan 7 hari dalam sepekan. Kita nggak bisa solve everything at the same time. Jadi kita juga akan tentukan respon kita dari seberapa urgen, atau seberapa serius, atau seberapa parah level permasalahannya. Nah, ini dua pertanyaan yang sangat penting, tapi bisa dibilang satu pertanyaan yang satu itu lebih menentukan dibanding pertanyaan yang lain. Nah, ini saya kasih analogi seperti ini. Misal nih ya, misal teman-teman let's say dari Jakarta ke Bandung lewat tol gitu ya, dan secara tidak sengaja due to your negligence mobil kamu itu nyerempet mobil orang lain atas dasar kelalaian Anda sendiri, ya. Jadi Anda adalah sebab dari masalahnya. Jadi, well, it's not much, kayak lecet gitu ya, tetapi it's still your fault. On the other hand, semisal di hari yang lain gitu ya, Jakarta Bandung gitu di tol, terus kamu melihat ada mobil yang semacam kecelakaan gitu ya, kayak jeglong begitu ya. Dan jelas lebih parah gitu ya, nggak cuma lecet aja tapi bahkan sampai peot-peot seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mana masalah yang harus Anda selesaikan terlebih dahulu ya? Semisal ini, kalau misal terjadi di hari yang sama atau permasalahan yang di detik yang sama gitu, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Tentunya idealnya adalah kita harus menyelesaikan keduanya gitu ya, semua permasalahan harus kita selesaikan. Tetapi dengan energi dan waktu kita yang terbatas, saya bisa bilang secara umum kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan yang pertama dulu. Kenapa? Ya karena kita yang penyebab masalahnya gitu kan. Kita harus bertanggung jawab atas permasalahan yang kita buat sekecil apapun itu. Walaupun mungkin di detik yang sama ya, di beberapa meter di ini itu lagi orang-orang lagi, biasa lah orang Indonesia kan kalau kecelakaan ngurumun gitu ya. Ada orang ngurumun karena ada mobil yang kejeglong gitu dan lebih parah. Ya. Ini menunjukkan bahwa kadang perhatian yang diberikan oleh komunitas internasional pada sebuah isu itu nggak melulu tentang seberapa parah dan seberapa banyak korban dan seberapa serius permasalahan at least pada detik itu, tetapi juga sebenarnya sedirect apa sih tingkat ketanggung-jawaban kita pada sebuah permasalahan gitu. Dan saya bisa katakan bahwa khusus untuk masalah Palestina dibanding dengan permasalahan lain, komunitas internasional tuh punya utang yang khusus, terutama awalnya PBB, nanti awalnya LBB, Liga Bangsa-Bangsa, nantinya PBB, dan PBB adalah sebuah cerminan dari komunitas internasional as a whole. Kenapa demikian? Nah, ini adalah apa yang saya jelaskan, dan ini menjadi sangat penting. Ini agak kemana-mana, tapi I will make it clear what I meant di awal ketika saya bilang unfulfilled mandate system. Okay, so what do we mean by mandate? Jadi mandate itu kan adalah sebuah sistem yang dibuat setelah Perang Dunia Pertama ya. Jadi para negara-negara yang kalah perang, ya kan? Yang kalah Perang Dunia Pertama itu wilayahnya dibagi-bagi dan diberikan mandat bagi para pemenang untuk diatur. Nah, salah satu yang kalah dari perang tersebut kan adalah Ottoman Caliphate ya, kekhilafahan Utsmani atau Ottoman Sultanate, Kesultanan Utsmani yang berbasis di Turki. So, teman-teman pasti tahu ya, peta Palestina kan populer seperti ini ya, jadi bentuknya runcing seperti itu. But during the reign of the Ottoman Empire, itu kita nggak tahu, nggak ada yang namanya bentuk peta Palestina yang seperti ini gitu, yang runcing yang as we know it today, karena dia ini bagian integral dari Ottoman Caliphate itu ya. Tidak dikenal istilah Palestina atau bahasa Arabnya Filastin. Kalau di sistem pembagian administratif di Turki, dia dikenal dengan Mutasarriflik of Al-Quds ya, atau bahasa Arabnya Mutasarrifiyat Al-Quds Asy-Syarif ya. Nah, barulah setelah nanti Ottoman Empire itu kalah perang, wilayahnya dibagi-bagi gitu kan ya. Contoh Suriah diamanahkan, dimandatkan untuk Perancis, Irak untuk Inggris gitu ya. Nah, barulah nanti muncul Palestina dengan peta as we know it today. Ya. Nah, jadi tadi saya singkat cerita gitu ya, Palestina dan Transjordan yang dulunya adalah wilayah Ottoman Empire itu dimandatkan untuk Inggris, keduanya. Ya, ada Palestina, ada Transjordan. Nah, theoretically, although
Britain itu adalah yang menjadi de facto controller atau penguasa de facto di situ. Secara teori at least ini bentuk penguasaan ini berbeda dengan penjajahan atau kolonialisme yang sebelumnya. Mengapa? Pertama karena dia punya time limitation essentially. Jadi Britain nggak bisa merasa bahwa ini adalah miliknya dan akan di sini selama-lamanya. Itu tidak bisa. Karena memang tujuannya adalah ceritanya ini bangsa-bangsa ini sebenarnya harusnya merdeka, tapi mereka belum siap gitu. Jadi kita amanahin dulu nih, kita beri mandat nih, Inggris, Prancis, kamu jamin dulu stabilitas dan segala macam, dan jika dia sudah siap, maka dia harus merdeka. Essentially seperti itu. Ini kan beda ya dengan penjajahan. Penjajah mana yang pingin secara cuma-cuma memberikan kemerdekaan gitu ya. Tapi kalau sistem mandate itu memang udah ingrained, udah satu paket dengan sistemnya. Dan terakhir, Palestinians were not colonial subjects. Mereka bukan subjek kolonial, subjek penjajahan. Sebagaimana kita Indonesia pada saat itu adalah kolonial subjeknya Belanda. It's a harsh reality at that time. Tapi memang penjajah itu Belanda sebagai pengatur, sebagai pihak kolonial di mata internasional, it can basically do anything it wants terhadap kolonial subjeknya. Karena pada saat itu semacam norma-norma HAM, norma-norma itu belum menjadi hal yang dinormalize gitu. Tapi beda dengan Palestina, itu jelas-jelas bukan kolonial subject, sehingga semacam statusnya nggak bisa diperlakukan semena-mena. Nah, singkat cerita, nah ini berbeda dengan Suriah gitu ya, berbeda dengan Irak ya, yang nantinya mandatnya akhirnya bisa merdeka dan sampai sekarang udah ada negaranya gitu ya. Di Palestina kan kemerdekaan yang sudah ingrain di mandat sistem itu tidak diberikan, tidak jadi, tidak berbuah. Mengapa? Karena memang ada kasus unik di mana Britain as the holder of the mandate itu punya conflicting promises ya. Di satu sisi bilang ke orang Arab gitu kan, ayo lawan Turki Utsmani, bantu saya, nanti saya akan berikan kamu independence. At the same time dia juga menjanjikan pada pihak Yahudi di Eropa, khususnya kaum Zionis, bilang bantu kami in our war effort, kami akan juga we will issue this Balfour Declaration, yang deklarasi Balfour, yang dimana kami akan menjanjikan sebuah wilayah di Palestina yang nanti akan kami conquer sebagai your homeland, sebagai Jewish homeland gitu. Jadi berbeda dengan mandat lain, ini ada conflicting promises, dan ini bukan hal yang sepele gitu. Ini menimbulkan kecekcokan yang sangat serius karena nantinya pihak Palestina, pihak Arab punya klaim, pihak Yahudi dan Zionis juga punya klaim, kami dikasih izin masuk kok. Akhirnya mereka datang dalam jumlah yang banyak dari Eropa terutama, dan ini menimbulkan konflik nantinya di wilayah Palestina. Nah, ini prosesnya gradual ya, orang-orang imigran Yahudi ini masuk, imigran Yahudi Zionis ini masuk. Namun puncak dari permasalahan itu bisa kita tarik di sekitar tahun 36-39 ketika terjadi pemberontakan Arab, sebenarnya melawan Inggris ya, tetapi juga ada same time itu sebagai bentuk kemarahan atas kebijakan Inggris yang dilihat sangat bias terhadap kepentingan Yahudi ketimbang kepentingan lokal Arab. Ya. Jadi tokoh seperti kalau kita kenal Izzuddin Al-Qassam ya, yang namanya diabadikan sebagai sayap militer Hamas, ini merupakan di episode ini nih ada pemberontakan. Nah di saat yang bersamaan ya kan, setelah pemberontakan itu Inggris menang dan para Arab Revolt ini dikalahkan. Inggris bilang, wah kita harus ngubah strategi nih. Akhirnya dibuatlah sebuah kebijakan baru yang disebut dengan White Paper, yang dimana Inggris basically bilang bahwa dalam 10 tahun ke depan kita akan berikan kemerdekaan, semua Palestina ini akan merdeka di negara yang sama itu untuk orang Arab dan orang Yahudi. Ya. Dan ini hal yang sangat membuat marah orang Yahudi gitu kan orang Yahudi bilang, orang Zionis Yahudi bilang bahwa kan Anda sudah menjanjikan bagi kami Jewish homeland, mana mungkin kita bisa berada di dalam satu negara dengan orang Arab yang jumlahnya jauh lebih banyak dari kami gitu. Kami akan inherently menjadi sebuah minoritas yang tidak berdaya gitu. Kami akan menolak formula ini
ya. Sebagian memang menolaknya mungkin cenderung lebih non-violent dengan protes di jalan dan segala macam. But other groups are more extreme. Ya. Beberapa grup seperti Irgun dan Stern Gang itu melakukan aksi-aksi terorisme, menyerang Semiramis Hotel, menyerang yang paling parah King David Hotel. Ini tuh ibarat kata kalau ada orang ini ya, ada serangan teroris ke hotel Indonesia, let's say, yang dimana itu adalah diplomat-diplomat, orang-orang penting tuh, ya kalau ke Jakarta ya ke hotel Indonesia gitu. Sama juga kalau pada zaman itu petinggi-petinggi Britain dan tamu-tamu undangan yang paling top level itu kalau menginap itu di King David Hotel, dan di situ gugur 94 orang ya, termasuk orang Inggris. Oke, terjadi kecekcokan baik dari Arabnya, baik dari Yahudinya. Akhirnya Britain felt helpless, merasa bahwa dia tidak berdaya. Rasanya kita nggak bisa berada di sini lama-lama. Akhirnya mandat yang awalnya diterima dari LBB gitu kan ya, untuk mengantarkan negara wilayah ini pada kemerdekaannya, Britain ngerasa nggak mampu. Akhirnya mandat itu dikembalikan lagi kepada PBB. Nih, kami nggak mampu, we want to get out of here. We return back this mandate to you. Now discuss and give us whatever solution yang you came up with. Akhirnya PBB muncul sebuah formula yang disebut dengan Partition Plan tahun 47, yang dimana wilayah mandat Inggris ini akan dibagi 3. Yang putih untuk wilayah negara Yahudi, yang kuning untuk negara Arab, dan Yerusalem nanti menjadi corpus separatum atau wilayah yang memiliki rezim terpisah. Ya. Singkat cerita, ini formula yang tidak diterima, ya kan? Akhirnya terjadi tahun 48 nanti terjadi perang yang dimana dimenangkan oleh Israel dan akhirnya berdiri di wilayah yang nanti warnanya biru, dan pihak Arab yang kalah. Dan sebenarnya the biggest loser is not the Arab countries, tetapi the Palestinians gitu ya, yang mereka ini tergencet oleh dua pasukan ya, pasukan Arab dan pasukan Zionis. Dan akhirnya mereka pun harus forcefully displaced. Dan sampai sekarang banyak sekali ya, terutama di Yordania, di Gaza gitu ya, Lebanon dan Suriah. Ya. Nah, my point being, ya, poin saya adalah seperti ini. Jadi kan tadi awalnya pihak Utsmani tadi ya kalah Perang Dunia Pertama, dan as a consequence wilayah dibagi-bagi. Ya. League of Nations atau LBB memberikan mandat ke Britain untuk mengatur beberapa wilayah di Utsmani. Tetapi Britain merasa kewalahan dan akhirnya mengembalikan mandat itu kepada UN. UN memberikan solusi. Apa solusinya? Partition Plan. But it did not work. Bahkan malah jadi perang Arab-Israel dan terjadi krisis pengungsi, ya, atau yang disebut di narasi Palestina sebagai An-Nakbah. Dan sampai sekarang pengungsinya itu banyak banget, jumlahnya itu jutaan. Nah, sehingga as of today, I would say that karena mandatnya sudah diberikan ke PBB nggak bisa solusi tapi nggak berhasil, si PBB ini masih punya tanggung jawab nih untuk menyelesaikan permasalahan Palestina secara langsung. Secara langsung dia punya tanggung jawab. Berbeda dengan let's say nih ya, na'udzubillah min dzalik ya, God forbid, tiba-tiba let's say ada muncul Korea Utara sama Selatan tiba-tiba serang-serangan lagi gitu. Well, it's a conflict that the UN has to take care of, harus punya respon. Tetapi kan at the end of the day, ya itu adalah istilahnya salah dari akibat dari dua negara itu saling berkonflik gitu. Jadi itu tanggung jawab mereka, primary responsibility mereka untuk menyelesaikan. Tapi untuk kasus Palestina, the UN itu nggak bisa bilang, ini konflik, yaudahlah kita coba bahas, kita coba berikan aksi. Itu nggak bisa se-laid back itu, karena dia punya direct responsibility. Jelas-jelas dia memberi mandat, tapi mandatnya nggak selesai sampai sekarang gitu. Jadi makanya saya bisa katakan, itulah mengapa ada perlakuan spesial bagi PBB dan komunitas internasional as a whole terhadap Palestina ketimbang let's say permasalahan-permasalahan lain yang terjadi di Timur Tengah. Mungkin memang tadi sekali lagi tingkat level urgensinya, keparahannya, korbannya mungkin per hari ini berbeda sekali dengan yang terjadi di Yaman dan di Suriah. Tapi kembali ke analogi tadi yang mobil nyerempet ke salah kita dan kecelakaan parah tapi kita tidak punya direct responsibility, itu perlakuannya bisa berbeda. So ini sedikit insight mungkin ya, perspektif buat teman untuk memahami kenapa sih ada ketimpangan attention terutama dari pihak PBB dan international community as a whole. Berikutnya,
Tadi saya sempat sebut tentang settler colonialism dan saya berjanji untuk menjelaskan tentang itu. Jadi again, ini sebuah PR sebenarnya, terutama kita sebagai epistemic community untuk menjelaskan ke publik Indonesia apa sih beda antara penjajahan yang kita rasakan dan penjajahan yang Palestina rasakan. Karena kalau formula atau frameworknya yang kita pakai udah salah, itu nanti memahaminya juga bakal tidak akurat. Ya. Jadi secara umum ya, analogi saya nemu sebuah jurnal yang menarik banget yang menganalogikan bedanya seperti ini. Ya. Settler colonialism itu bagaikan bakteria, bagaikan bakteri, dan klasik colonialism seperti yang kita rasakan gitu ya di bawah Belanda atau Aljazair yang rasakan di bawah Perancis itu seperti virus. Nah, apa yang dimaksud dengan bakteri dan virus? Saya nggak tahu nih teman-teman HI ini mungkin nggak semuanya dulu SMA-nya IPS kan ya, pasti ada yang IPA juga kan. Jadi pernah belajar tentang biologi. Beda antara bakteri virus kan yang salah satu yang paling umum adalah virus itu butuh host ya. Kalau dia nggak ada hostnya, ya dia nggak bisa, dia dorman gitu, dia nggak bisa hidup sendiri gitu. Dia butuh inang untuk hidup dan berkembang. Sedangkan bakteri ya dia tuh kayak organisme sendiri gitu. Maksudnya tanpa ada inang pun ya dia udah organisme hidup secara sempurna gitu. Nah, itulah perbedaan antara kedua kategori ini ya. Jadi kalau klasik kolonialisme ya, ini kita pakai contoh Indonesia ya, let's say. Proyek penjajahan Belanda itu nggak bakal sukses kalau nggak ada inangnya, kalau nggak ada rakyat Indonesianya. Misal Belanda datang ke Indonesia nih, wilayahnya kosong melompong. Itu kayaknya penjajahannya nggak bakal berhasil karena dia butuh buruhnya, yang siapa yang cocok kultur sel-sel tanam paksa, siapa yang jadi direkrut menjadi kenil untuk menjaga keamanan, siapa yang ini dan itu gitu. Jadi memang Belanda itu justru nyari tempat yang banyak native population ya kan, ke Batavia dulu, ke Jogja dulu, ke Makassar dulu, ke tempat-tempat yang paling banyak populasinya dikuasai dulu, baru nanti ke wilayah-wilayah yang sedikit populasinya, right? Ini berbeda nanti dengan Palestina ya, kasus Zionis nanti ya, itu seperti bakteri gitu. Ini not in a derogative sense, tapi dalam kacamata analisis aja ya, analoginya aja. Jadi justru malah imigran Zionis Yahudi ini mencari wilayah yang nggak banyak orang Palestinanya. Karena dia ingin mendirikan negara Yahudi yang mayoritas Yahudi. Dan kalau bisa, syukur-syukur semuanya Yahudi. Dan nggak ada orang Palestina di wilayah tersebut. Gitu. Jadi malah bukannya misalnya pergi ke, I don't know, kota-kota yang sudah banyak jalan dan banyak fasilitas seperti Java, seperti Nablus, malah ke tempat-tempat yang sebisa mungkin nggak banyak orang Arab, terus dia bikin dari nol gitu. Seperti Tel Aviv kan begitu ya. Awalnya itu secara umum itu adalah gurun gitu, tapi dia bikin kota baru di situ gitu. Nanti juga pola yang membedakan adalah antara hubungan antara metropol dan koloni. Ini saya perlu peta nih untuk menjelaskan perbedaan antara keduanya. Apa yang saya sebut dan saya maksud dengan metropol dan koloni. Ini saya di baris ketiga. Oke. Metropol secara simpelnya adalah wilayah asal penjajah. Nah, for instance, Indonesia adalah koloni dari Belanda ya. Jadi ya Amsterdam dan sekitarnya itu ya metropolnya gitu kan. Metropolnya satu, Belanda, Amsterdam, Den Haag. Koloninya ada banyak, ada di Indonesia, ada di Suriname, ada di dulu sempat di Afrika Selatan dan seterusnya. Right? Sama juga Inggris metropolnya satu tapi koloninya banyak, ada India, ada Nigeria, ada Malaysia and so on so forth. Perancis juga ya, ada Aljazair salah satu koloninya dan seterusnya. Dan ini ada jelas ya pembedaan antara metropol dan koloni gitu. Orang-orang Belanda yang datang bertugas di Batavia itu ya menganggap dirinya saya ini adalah perwakilan dari kerajaan Belanda gitu. Saya ke sini bukan untuk membuat negara baru, tapi saya perpanjangan tangan dari negara yang sudah ada, right? Ini classical colonialism ya. Secara umum penjajahan pada masa-masa what we know as the classic colonialism itu ya seperti ini. Nah, ini berbeda dengan settler colonialism yang di mana pola antara metropol dan koloni itu nggak clear gitu ya. Kayak contoh para Zionis, para Yahudi yang menjadi imigran ke Palestina gitu ya. Itu kan dari beraneka ragam tempat. Ada yang dari mana nih? Dari Spanyol,
ada yang dari Perancis dan Jerman, ada yang dari Rusia, ada yang dari Iran. Dan ini sengaja saya kasih warna yang berbeda, bentuknya juga beda ya. Ada yang apa nih? Ada yang square, ada yang diamond. Karena memang bahasa yang mereka gunakan beda, budayanya beda, mereka nggak saling mengerti. Jadi kalau semisal di kasus Indonesia gitu ya, karena jelas metropolnya siapa, koloninya siapa, ya solusi dekolonisasinya ya jelas. Wong kamu udah punya negara, ya silahkan kembali ke negara asalmu, right? But in the case of cases like Israel-Palestine settler colonial, it's much more complicated karena kalaupun mau dekolonisasi yang model Indonesia, silakan kembali ke metropolnya. Metropolnya mana gitu? Mau metropol yang mana gitu? Karena there is no Jewish state in existence gitu. Sehingga makanya ini adalah kasus tadi ya saya bilang sui generis ya, cukup unik dan susah kita cari komparasi yang serupa di Middle East, di negara-negara lain di Middle East. Oke. Ini sedikit just to specify on my point ya. Para imigran Yahudi itu kan datang ngebentuk tempat-tempat membuat sebuah pola yang disebut dengan pola N ya. Jadi ini adalah tempat-tempat yang sebenarnya nggak banyak orang Arab gitu. Orang Arab kan pada tinggalnya di daerah sini ya, Yerusalem, Hebron, Nablus gitu. Itu malah mereka hindari. Mereka malah bikin banyak yang di gurun ya, wilayah-wilayah yang nggak ditempati seperti itu. Dan salah satu strategi yang digunakan itu disebut dengan Choma'u Migdal, atau itu bahasa Ibraninya, bahasa Inggrisnya disebut dengan Tower and Stockade Strategy. Jadi kayak wilayah-wilayah tengah-tengah gurun nih, didirikan aja dulu semacam tower sama rumah aja satu, nggak usah banyak-banyak. Agar nanti ketika negosiasi kita bisa bilang, loh, kita kan sudah punya nih properti di sini ya, ini juga harus dimasukkan ke dalam wilayah kita nanti gitu. Ini salah satu strateginya gitu ya, mencari tempat yang nggak banyak native, bikin semacam tower and stockade seperti ini agar punya klaim yang kuat ketika nanti mau mendirikan negara. Dan per hari ini memang ini yang bikin unik ya. Per hari ini kan sebenarnya ada banyak settler colonial societies ya. Nggak cuma Israel, Palestine, tapi juga contoh USA gitu ya. USA dan Australia. Itu kan juga settler kolonial ya. Jadi tujuan ini secara singkatnya gini deh. Classic colonialism bertujuan untuk mensubjugasi native. Tapi kalau settler kolonial bertujuan untuk menghapuskan atau mengganti native population. Itu yang terjadi di Australia gitu kan. Tujuannya ya kita bersihkan dari para aborigin agar ini menjadi white nation. Sama juga di Kanada, di Amerika gitu kan, atau di Amerika Selatan ya, Native American saya kita hilangin. Justru malah yang diperbudak itu adalah orang-orang black people yang didatangkan gitu kan. Tapi native-nya malah dihabisin gitu. Nah, kenapa lantas yang kita ributin tuh Israel Palestina aja gitu kan? Wong USA juga settler colonial state, Australia juga settler colonial state. Tapi di saat kita banyak yang bilang hapuskan Israel karena dia adalah negara implan, negara settler kolonial, ya kan? Ini perlu dihapuskan. Tapi we never heard about people who said, mari kita hapuskan Amerika Serikat, mari kita hapuskan Kanada, mari kita hapuskan Australia karena it's a settler colonial state. Atau bahkan mungkin Indonesia gitu ya. Kita bilang kita nggak mau mengakui Israel karena dia adalah negara penjajah. Tetapi kenapa sih kita don't have a problem with opening relations with the US dengan Kanada, dengan Australia, padahal juga essentially dia juga negara penjajah, negara settler kolonial. Nah ini jawabannya agak sinis ya, tetapi kayak ini diskusi sensitif yang sempat saya ikuti di Oxford. Ya jawabannya ya karena the colonial powers in the US and Australia and Canada finished their job while the Israelis didn't. USA itu karena memang udah selesai penghabisan native-nya, udah dibantai semua, udah berhasil dibantai semua, udah berhasil dihabisin. Australia juga seperti itu gitu. Makanya nggak ada yang ngeributin, wong populasinya juga nggak banyak, itu nggak banyak yang protes karena udah kadung dihabisin gitu kan. Nah sedangkan di kasus Israel, target yang ingin dihabisi, target yang ingin diusir itu jumlahnya sampai sekarang tuh masih banyak gitu. Maka ada beberapa right wing
Israelis yang bilang bahwa if only, ya, andai saja tahun 48 dulu nih kita nggak terlalu banyak kasihan, kita abisin semua orang Palestina ini, saya yakin sekarang negara kita nggak bakal jadi pusat kontroversi gitu. I mean, well, maybe in the first 10 or 20 years, people will condemn us, people will criticize us, but in 100 years time, 200 years time, people's memory is very weak gitu. Memang ingatan manusia, ingatan kolektif itu sangat sangat instan gitu ya. Apa yang terjadi 100 tahun yang lalu kita mungkin udah lupa gitu. Seandainya nggak ada native speaker yang masih hidup yang akan mengingatkan kita atas penderitaan mereka. Dan di kasus Palestina, this native population itu populasinya sungguh banyak sekali, jutaan jumlahnya, sehingga isu ini menjadi tetap jauh lebih kontroversial dibanding let's say Australia, US, Canada, and the like. Terakhir, Israeli exceptionalism. What do I mean by that? Ini saya ambil kasus yang paling clear-nya aja ya, yaitu tentang pengalaman the Holocaust. Salah satu kejadian kemanusiaan yang paling tragis, dan memang di sejarah modern kita nggak menemukan pola yang serupa ya dengan the Holocaust ya. Genosida ada banyak, tapi yang kayak pola yang selevel Holocaust itu kita memang di sejarah modern kita tidak sulit untuk temukan. Nah, ini menimbulkan ya semacam the notion of Israeli exceptionalism, bahwa kita adalah the worst victim in world history, which can, there are points of truth, of course. Jewish suffering over the course of 1,000 years is very profound. Tetapi ini menjadi seakan-akan segala sesuatu setelahnya kita harus mendapatkan perlakuan yang eksepsional gitu. Dan ini juga menimbulkan mentalitas yang sangat menspesialkan the self in contrast to the other. Ini akan saya coba jelasin. Oke. Tadi kita bicara tentang penjajahan ya. In my opinion, we can disagree about this. Apa yang terjadi di Palestina adalah isu penjajahan, bahwa Israel adalah penjajah. But again, as I've said, nggak semua penjajahan itu sama. Yang kita alami di bawah Belanda itu beda dengan yang dialami Palestina di bawah Zionis Israel. Nah, kalau di kasus Belanda itu jelas-jelas faktor utamanya itu greed, not need. Belanda nggak butuh menjajah Indonesia untuk survive, right? Bahkan VOC itu udah kayak super duper tajir sebenarnya. Kayak dia tuh nggak perlu lama-lama, beratus-ratus tahun menjajah, just to survive. But the Dutch are so greedy and they continue to colonize us anyway. Nah, ini berbeda dengan kasus Zionis Israel dan Palestina gitu ya. Karena memang ada faktor need di situ, at least initially ya, yaitu karena Holocaust gitu. Ada banyak korban Yahudi, banyak pengungsi Yahudi terutama di Eropa yang harus nyari tempat supaya survive. Dan jahatnya negara-negara yang katanya pencinta HAM dan demokrasi seperti di US, seperti Kanada dan Australia itu tidak ngebuka pintunya besar-besaran buat mereka, para pengungsi Yahudi ini, right? And it's such a sorry situation, karena memang kalau para pengungsi Yahudi ini boleh memilih, of course they will choose the US, of course they will choose Australia. Why would they go to Palestine? Some people think seakan-akan semua orang Yahudi itu Zionis, yang pokoknya saya mau kembali ke tanah suci saya. Tapi let's put ourselves on their shoes. They have to speak a language that they don't speak. Di Palestina mereka harus bisa bahasa Arab dan bahasa Ibrani yang mayoritas Yahudi pada saat itu mereka nggak bisa. Opportunity kerja, opportunity ekonomi itu sangat kecil dan ancaman security sangat besar. So why would they go to Palestine if they have other options? Tetapi karena option itu memang tertutup, dan akhirnya Inggris pun akhirnya menumbalkan Palestina karena nggak ada yang mau nerima. That's what happened gitu. And this I said initially karena menurut saya faktor kebutuhannya itu berhenti pada tahun 30-an, 48 gitu ya. Dan setelahnya itu jelas lebih dominan faktor greed-nya. Israelnya sudah ada, sudah survive, tapi tetap aja dia masih memperluas wilayahnya seperti yang kita lihat misal tahun 1967. I don't know how much time I have. Aku nggak tahu nih, bisa tolong di remind biar saya. Mungkin 5-10 menit lagi, Mas, bisa? Oke, baik. Saya akan ngebut. Oke. So, mau ngebut? Oh, oke. Iya, saya coba ngebut ya, berarti 5-10 menit ya. Oke. Nah, analogi yang sering digunakan berkaca pada pengalaman unik tadi itu adalah
analogi terobos masuk apotek. Ya, ini kalau kita lihat literatur filsuf kayak buku-buku filosofi by Zionist, itu mereka suka pakai analogi ini. Jadi basically analoginya adalah misal kita lagi jalan nih, saya lagi jalan, terus tiba-tiba saya kena tabrak lari ya. Jadi mobilnya nabrak saya terluka dan mobilnya ya tabrak lari, nggak mau tanggung jawab. And it just so happen saya ketabraknya itu di depan sebuah pharmacy, right? Saya udah nelpon ambulans nih, tapi kata ambulansnya karena lagi corona, PPKM ini baru bisa sampai 4 jam lagi nih. Padahal kalau saya harus nunggu 4 jam ya saya jelas bakal mati karena saya luka parah. Akhirnya by virtue of necessity saya menerobos masuk apotik yang ada kebetulan di dekat saya curi dalam tanda kutip beberapa obatnya untuk supaya saya bisa survive until ambulans itu datang. Nah, di beberapa sistem legal di dunia, hal seperti ini dimaafkan gitu. Jadi yang si korban ini, yang ngambil obat ini nggak bakal dihukum, right? Karena ini ada force majeure. But of course pemilik farmasinya juga rugi ya. Bukan dia yang nabrak, kenapa farmasi gue yang kena ruginya gitu. Karena kan bukan gue yang nabrak gitu. Nah, tentu harus diganti rugi. Nah, siapa yang ganti rugi? Jawabannya jelas, yaitu negara. Kenapa negara? Karena negara menerima pajak dan dia memang bertanggung jawab untuk kepentingan umum, right? Nah, di kasus Palestina, sayangnya Yahudi Zionis menggunakan analogi ini gitu. We don't want to break in your pharmacy, but we have to, otherwise we will perish. Kita bakal mati gitu. Nah, tapi sayangnya ini kurang apple to apple. Kenapa? Karena di level internasional nggak ada pemerintah dunia yang dimana dia menerima pajak dan bisa ngasih kompensasi kan ke orang Palestinanya sebagai pemilik farmasi yang dirugikan. Itu satu, itu analoginya nggak masuk. Permasalahan kedua, nah kalau di analogi ini kan harusnya setelah kamu ambil obatnya, setelah semua kebutuhan selesai, kamu keluar dari farmasinya gitu. Whereas di kasusnya Israel Palestine, setelah kebutuhan itu selesai, Nazi itu dikalahkan, the Israelis, the Zionists claim that this land is theirs. Right, even though the native populations at that time, most of them are Arab Palestinians, gitu. Jadi ini menjadi sebuah analogi yang it can work, tapi itu juga nggak precisely accurate. But my point being, yang saya mencoba untuk sampaikan dengan analogi ini adalah bahwa faktor sui generis tadi ya, saya selalu mengingatkan sui generis itu bahwa ini adalah kasus yang sangat unik. Edward Said, salah satu, I would imagine teman-teman pasti harus baca buku Orientalismnya ya. I don't know if it's compulsory in Binus to read his book about Orientalism, but I think you should read. He is a prominent Palestinian intellectual and a very ardent critic of Israel. Dia bilang bahwa Palestinians itu punya extraordinary bad luck to have as their adversary the Jewish people, the most morally complex of all opponents, right? Orang Palestina tuh nggak hoki gitu. Kenapa sih musuhnya tuh orang Yahudi? Andai aja musuhnya tuh orang Belanda atau orang Jepang sebagaimana Indonesia, ya jelas kita bisa mudah mendapatkan simpati internasional. Wong Jepang udah punya negara, Belanda udah punya negara, mereka datang ke negara kita karena rakus bukan karena butuh. Tetapi Palestina tuh lawannya orang Yahudi gitu, yang secara moral tuh kompleks, and they have a long history of victimization and terror behind them. Mereka punya sejarah teror dan persekusi yang panjang di belakang mereka. And so basically it's a much more complex situation that the Palestinians have to face. Ini saya skip aja karena saya takut kehabisan waktu. Nah, ini saya rasa penting. Ya, as a consequence of Israeli exceptionalism tadi kan ya, karena ngerasa bahwa dia adalah yang paling menderita dan basically the whole world is against them and they have to stand for themselves. Banyak formula damai yang akhirnya menjadi gagal gitu karena tidak berhasil untuk menaklukkan semacam rasa nervous dan siege mentality-nya Israel, rasa takut yang mungkin bisa dibilang terlalu berlebih terhadap dan terlalu pesimis terhadap kondisi internasional. Ya. Jadi contoh tahun 2002 itu kan sudah diterbitkan sebenarnya kan Arab Peace Initiative yang basically bilang bahwa we will have peace with Israel so long as Israel meninggalkan wilayah tepi barat dan Gaza, yang itu memang kalau menurut two-state solution itu buat Palestina, dan kamu menghormati hak-hak pengungsi yang kembali, dan
pokoknya intinya semua sesuatu yang distipulasikan oleh hukum internasional kamu hormati, we will have peace, right? This is a very generous offer sebenarnya. Tetapi itu ditolak. Mengapa? Karena Israel merasa bahwa sebenarnya two-state solution itu tidak memenuhi atau memuaskan security concerns yang dia punya. Ya. Kalau kita lihat kan ya, Palestina yang nantinya tepi barat dan Gaza, itu kan wilayah yang sebenarnya sangat topographically and geographically strategic ya. Jadi kalau misalnya Israel ya, Tel Aviv, let's say, itu di wilayah yang dekat dengan laut, wilayah Palestina nanti itu wilayah pegunungan gitu. Dan kalau misalnya terjadi perang gitu ya, itu jelas Israel is geographically at a disadvantage ya. Dan ini gambaran ini ya, gambaran melintangnya. Ini Tel Aviv, ini aman, ini wilayah Palestina, wilayah tepi barat. Literally Tel Avivnya di bawah, ini Palestinanya menjulang ke atas ya. So they said, we cannot accept two-state solution in full karena kita punya security concerns because we are victims and we have been attacked and we have to be able to protect ourselves fully. Ini saya harus skip. Ya. Jadi manifestasi berikutnya adalah one state solution ya. Jadi one state solution pun juga ditolak gitu. One state solution itu kan solusi yang dimana alih-alih dibuat dua negara berbeda, mari kita buat negara yang satu itu dengan asas demokrasi, setiap individu punya hak yang sama, which means ya nanti kalau ada pemilu ya both an Arab or a Jewish individual can be the president or the prime minister, ya tergantung aja siapa yang individu yang menang pemilu pada saat itu. Tetapi ini jelas tidak populer di kalangan Zionis karena memang ketika orang Palestina, para pengungsi ini kembali, akan ada lebih banyak orang Palestina dibanding orang Yahudinya. And that means basically the end of Zionism because you cannot have Zionism without a Jewish majority gitu kan ya. Sehingga makanya ini one state solution pun ya, walaupun sebenarnya menarik ya. Ini beberapa benderanya aja udah ada yang desain tuh di internet tuh. Bahkan namanya aja udah ada yang nyaran gitu ya. Ada yang bilang Tanah Kanaan, ada yang bilang United Israel Palestine, ada yang bilang Holy Land Republic. So the ideas are out there. Tetapi ini banyak yang bilang ini nggak realistis karena jelas akan ditolak oleh orang Yahudi ya, karena it basically attack the very core of their state, which is Zionism. Oke, ini literally 5 menit, saya harus cepet banget. Tugas kedua saya yaitu tentang menjelaskan apakah peran Indonesia itu lebih ke arah liberal atau lebih ke arah pragmatis. What do I mean by liberal? What do I mean by pragmatic? Sepertinya saya perlu definisikan secara singkat. Saya rasa saya nggak perlu banyak ini ya. I would imagine para distinguished dosen di sini sudah menjelaskan ini dengan clear buat para teman-teman mahasiswa dan mahasiswa di sini. But just to remind you, basically liberal theory, unlike realism, itu kan perspektifnya lebih optimis ya dan tidak sepesimis realis. Kalau realis itu yang paling important states, according to liberal theory, non-state actors and institutions are important, like the UN, multinational companies, and so forth. Dan bahwa nggak harus kok kita ini berantem terus, bahwa ada opportunities for nations to cooperate and they would benefit. Their interest is not necessarily zero sum gitu. Kalau realis kan kalau kita dapat sesuatu itu seakan-akan sebuah ancaman gitu ya buat yang lain. Tapi kalau menurut liberal kita dapat sesuatu itu bisa juga menjadi benefit juga buat negara lain. Nah, implikasinya buat Indonesia, buat saya ada 3. Pertama, kalau kita pakai perspektif liberal ya, that means we would have to adhere to UN-centered international regime ya. Secara logika gitu ya. Kalau kita ini akan benefit dengan mendukung apa yang PBB dukung ya. Dan PBB jelas, PBB itu mendukung berdirinya negara Palestina, PBB mendukung dihentikannya pendudukan ilegal militer Israel, dan PBB mendukung kembalinya pengungsi Palestina kepada propertinya, right? Kenapa kita secara dalam perspektif liberal kita akan mendukung? Well, kalau kita terkesan mendukung PBB gitu ya, atau kita patuh pada PBB will also give benefits to us karena PBB juga banyak resolusinya yang pro terhadap Indonesia kan, kayak contoh tentang kasus Papua, tentang beberapa kasus yang lain itu
jelas posisi PBB itu sejalan dengan kepentingan pemerintah Indonesia. Yang kedua, because perspektif tentang global problems and responsibilities itu interconnected and there are a profound intersectionality, which means bahwa kita nggak bisa diam nih melihat penderitaan orang Palestina karena kayak corona gitu ya. Mungkin awalnya di Tiongkok terus kita kayak diem-diem aja gitu kan. Tetapi in this interconnected world, masalah yang terjadi di negara lain itu bisa kalau kita nggak selesaikan merambah ke negara kita gitu. Jadi kayak kalau misal di Palestina ini nggak selesai, itu bisa mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi, dan nanti kalau parah banget eventually bisa mempengaruhi Indonesia juga gitu. Jadi ini salah satu implikasinya. Oke, 3 menit lagi Mas ya, maaf. Baik, terakhir adalah karena kita optimis ya, ya kita menganggap bahwa perdamaian itu dapat dicapai gitu. Apapun usaha yang kita coba mungkin sulit, tapi dia eventually akan berhasil. Jadi ini menurut saya ini adalah implikasi untuk liberal. Saya harus skip, saya sebenarnya ingin ngejelasin studi kasus South African Apartheid, tapi mungkin kita bisa bahas di sesi diskusi. Nah, bagaimana dengan kalau pragmatis? Nah, ini yang terakhir. Pragmatis ini kita nggak perlu bahas teori, ini jelas banget, poinnya cuma satu. Maximizing national interest. This is, kalau kita ingin pragmatis, ya kita cari apapun caranya agar national interest kita terlayani. Ya. Dan national interest, saya mendefinisikannya, saya lebih cenderung dengan teori neoclassical realism, yang bilang bahwa it's not only about international structure, tapi juga ada faktor domestic considerations ya. Jadi dua hal itu penting untuk kita pertimbangkan. Nah ini kontrasnya kita bisa lihat nih kalau kita bandingin antara era Soeharto dan era Jokowi. Apa yang saya maksud dengan demikian? Pas era Soeharto itu kan jelas banget masih ada perang dingin ya, sehingga approach kita terhadap Israel Palestina itu sangat terpengaruh dengan kebijakan perang dinginnya Soeharto yang sangat pro Amerika. Sehingga di awal-awal memang tahun 60 sampai tahun 80 sikap terhadap Palestina yang sangat kuat itu di-emphasize gitu untuk lebih mendekat ke Amerika Serikat, dan karena memang negara-negara Arab pada saat itu masih sangat keras terhadap Israel. Tapi tahun 80-an ke berikutnya Mesir udah berdamai, beberapa negara Arab juga udah mulai melembek. Akhirnya menurut Soeharto ini make sense secara pragmatis untuk lebih pro Palestina. Toh juga pada masa itu kan Soeharto ingin mendekat dengan kelompok-kelompok Islam ya, tahun 80-an 90-an, dia bikin ICMI, dia bahkan haji ya tahun 91 ya untuk terkesan lebih Islami, sehingga match dengan kepentingan pragmatisnya. Ini saya skip. Mungkin tapi ini menarik sih. Satu kalimat lagi. Oke. Baik, kalau untuk Jokowi ya, dia nggak bisa selate back Soeharto gitu ya, karena era Jokowi udah era demokratisasi. Jadi walaupun mungkin kepentingan pragmatisnya Indonesia, let's say gitu ya, bisa diraih dengan meninggalkan Palestina dan lebih pro Israel, it's very difficult karena it's a highly unpopular policy untuk tidak pro Palestina dan untuk mendekat dengan Israel, and it will affect his electability. Dan menurut saya ini adalah kasus di mana ya neoclassical realist menjadi accurate ya, bahwa pragmatisme di sini nggak bisa sekedar mementingkan misalnya dapat teknologi Israel atau ekonomi dengan Israel, tapi juga kalau misalnya rezimnya sendiri nggak bisa langgeng karena dijatuhkan oleh kandidat yang lebih pro Palestina, ya what is there that we can call about national interest. Jadi itu paling poin saya. Mohon maaf sekali kalau saya harus ngebut. I look forward to receiving your questions and feedback nanti di sesi diskusi. Terima kasih.